Halo guys, selamat agak siangan. Kemarin libur bikin video ya. Sebenarnya liburnya 2 hari. Karena kemarin pas mau bikin video di depan rumah ada truk sedot WC jadi berisik dan bau. Terus kemarin sudah bikin, terus hari berikutnya sudah bikin video lagi. Tapi kehapus. Nggak sengaja kepencet hapus folder. Jadi videonya sebelum saya upload malah udah hapus duluan. Sekarang kita lanjut bahas perbedaan dispepsi organik sama fungsional ya. Secara yang dirasakan, kalau dispepsi organik itu kalau kambuh atau pas saat sakit itu ada rasa perih di lambung dan di ulu hati. Kenapa perih? Soalnya ada luka. Tapi kalau yang dispepsi fungsional seperti saya, kalau kambuh kalau kambuh tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa perih. Soalnya tidak ada luka di lambung dan di ulu hati. Tapi rasanya cuman nggak enak aja, maksudnya kayak nggak nyaman, kayak begah gitu. Itu karena ada gas. Jadi kalau dispepsi fungsional ada gas, kalau dispepsi organik itu ada luka. Bedanya di situ ya. Terus bedanya secara umum, penyembuhannya juga beda, waktu penyembuhan juga beda. Kalau dispepsi organik lebih cepat, cuman 1 bulan. Terus kalau dispepsi fungsional itu bermacam-macam malahan. Tapi kalau yang paling cepat itu 3 bulan, itu udah paling cepat ya. Tapi kalau yang lama itu bisa berbulan-bulan, bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh bisa segitu, tergantung orangnya. Dia konsisten nggak menjalankan pola hidup sama pola makan sama pola pikirnya. Kalau dia konsisten, dia akan cepat, mungkin 3 bulan itu. Tapi kalau nggak konsisten bisa lama. Jadi pola sifat, pola pikir, pola makan, pola hidup itu tuh harus diperbaiki bareng-bareng, secara berbarengan. Kalau cuman satu-satu atau kurang satu nggak diperbaiki, itu nanti nggak, ya bakal lama juga. Saya dulu juga gitu guys. Kenapa saya lama sampai 2 tahun ini? Karena dulu saya nggak tahu, belum sadar belum paham ini tuh sakit apa. Karena sakit ini tuh cukup membingungkan. Yang dirasakan tuh banyak sekali. Jadi ya cukup membingungkan, saya belum tahu. Selama 1 tahun lebih itu saya belum tahu ini sakit apa. Saya udah periksa ke dokter, pindah-pindah dokter. Itu di sana tuh divonis itu beda-beda. Dari sekian banyak dokter, kalau saya ngati-ngati tuh yang benar tuh cuma 1 ya. Dari 5 dokter tuh yang benar tuh cuma 1. Tapi dia nggak ngasih tahu saya sakit apa. Dia cuma ngasih tahu saran. Mas, dokternya bilang gini, Mas itu ini harus menerapkan pola hidup sehat ya. Cuman seperti itu aja. Jadi dia nggak ngasih tahu saya sakit apa. Jadi kan saya bingung lah. Karena hidup saya juga sehat-sehat saja. Maksudnya itu saya kan nggak pernah minum ya. Maksudnya minuman keras itu saya nggak pernah ya. Minuman keras sama makan makanan yang yang sembarang itu saya juga nggak pernah. Kan saya bingung lah. Kan saya jadi bingung ya. Nah, di situ tuh saya jadi bingung. Kayaknya hidup saya itu baik-baik aja, nggak pernah makan dan minuman yang aneh-aneh. Tapi kok disuruh hidup sehat itu seperti apa? Maksudnya kan gimana, saya kan juga belum tahu.
dokternya pun juga nggak ngasih tahu secara detail harus gimana, pola hidup saya itu harus seperti apa. Terus dokternya pun juga nggak ngasih tahu ya secara detail. Saya juga bingung, saya harus bagaimana, saya harus gimana. Kayaknya hidup saya baik-baik aja, nggak pernah yang aneh-aneh, cuman itu guys. Nah terus akhirnya singkat cerita saya ketemu mentor ya, saya bilangnya mentor ya. Saya ketemu mentor di Instagram. Dia pertama kali saya nonton di YouTube sih, nonton di YouTube gitu. Dia di YouTube itu dia bilang yang dia rasakan selama sakit, selama kayaknya 2 tahun deh kayaknya. Selama 2 tahun itu dia menerangkan sakit, dia menjelaskan sakit yang dia derita rasanya seperti gini, seperti apa. Terus saya lah, kok sama kayak seperti saya yang saya rasakan selama ini. Terus dia buka kelas basic sama advance di IG, ada nomor kontaknya. Dia buka kelas, terus saya ikut. Yang pertama itu kelas basic ya, saya ikut. Di sana dia menjelaskan panjang sekali detail. Oh alah, ternyata saya sakit ini, oh jadi seperti ini. Nah jadi saya baru tahu kalau saya itu sakit lambung, dispepsia fungsional. Baru tahu sejak ikut kelas itu. Nah, saya baru tahu saat ikut kelas itu ya, ternyata saya sakit dispepsia fungsional. Terus di kelas basic itu dia menjelaskan seperti dokter yang waktu itu ya. Terus di kelas basic itu dia menjelaskan seperti dokter yang waktu itu. Yang waktu itu dokternya bilang harus menerapkan pola hidup sehat. Nah mentor saya ini juga bilang harus menerapkan hidup sehat, dan dijelaskan secara detail hidup sehat itu seperti apa. Nah saya baru tahu tuh maksudnya hidup sehat itu seperti apa. Jadi bukan berarti nggak minum minuman atau nggak makan yang aneh-aneh itu udah hidup sehat. Itu bukan berarti seperti itu ya. Pola hidup sehat itu kalau dijabarkan tuh bisa detail sekali. Mungkin nanti saya jabarkan secara detail pola hidup sehat itu seperti apa. Dan akhirnya di kelas basic itu saya disuruh bukan disuruh sih, dikasih PR 1 bulan buat mencari makanan yang tidak cocok. Kan lambungnya kan sensitif ya, jadi selama 1 bulan tuh disuruh milih-milih makanan yang tidak cocok di lambung. Jadi misal makan sesuatu yang bikin lambungnya kumat, nah jangan dimakan lagi selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan itu saya milih-milih makanan, mana yang cocok, mana yang nggak cocok. Kalau yang cocok boleh dilanjut, kalau yang nggak cocok di stop dulu 1 bulan. Terus setelah kelas basic selesai, disuruh ke kelas advance. Kelas advance itu PR-nya memperbaiki pola pikir, pola sifat, dan pola hidup. Jadi kalau yang basic itu pola makan, terus yang advance itu pola pikir. Singkatnya seperti itu. Nanti kalau pola makan sudah selesai PR-nya, dilanjutkan dengan pola pikir. Jadi sebenarnya penyakit ini tuh butuh mentor guys, butuh pendampingan mentor yang paham penyakit ini. Bisa dokter, tapi nggak semua dokter ya, nggak semua dokter paham sakit ini. Dan mentor itu intinya tuh yang paham penyakit ini dan yang pernah merasakan penyakit ini. Karena kalau yang nggak merasakan penyakit ini tuh nggak bakal paham rasanya seperti apa. Kita cerita ke orang lain dengan yang kita rasakan tuh orang lain nggak bakal paham yang kita rasakan. Jadi intinya yang paham penyakit ini yang paham itu yang pernah sakit seperti ini.
Oke guys, mungkin sementara seperti itu dulu ya. Ini udah agak panas, saya udah jam 10. Kita lanjut besok lagi. Oke, selamat siang.